Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya, amin ya robbal alamin. Selamat datang di saluran kisah penuh hikmah, tempat di mana setiap cerita menginspirasi jiwa dan mencerahkan hati. Melihat kondisi Hasan Basri yang memprihatinkan, mereka menanyai tentang apa yang telah terjadi selama mereka pergi. Namun, Hasan Basri tak bergeming, pandangannya kosong, hanya kalimat Hunung Nagado, yang keluar dari mulutnya. Mereka semua kebingungan dengan kalimat yang diucapkan Hasan Basri. Mereka tidak tahu penyakit Hunung Nagado itu jenis penyakit apa. Kemudian Hasan Basri melantunkan syair. Duhai engkau, sungguh tak kusangka, engkau cantik bagai purnama ke-14, membuat hatiku jatuh cinta padamu. Mendengar syair yang dilantunkan Hasan Basri, si bungsu mengerti, ia menduga Hasan Basri pasti telah masuk ke gudang larangan. Di sana ia pasti melihat jin wanita yang sedang mandi. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang Hasan Basri suka, pikir si bungsu. Kemudian si bungsu berkata kepada Hasan Basri, jika ia memang telah masuk ke gudang larangan itu, terus terang saja, si bungsu tak akan marah. Mendengar si bungsu berkata seperti itu, barulah Hasan Basri mau bicara. Ia meminta maaf karena telah masuk ke gudang larangan. Ia hanya penasaran dengan apa yang ada di gudang tersebut. Kemudian Hasan Basri juga menceritakan telah melihat 7 jin wanita yang teramat cantik mandi di sana. Akan tetapi, hanya ada satu yang tak bisa ia lupakan, yaitu jin wanita dengan tanda tahi lalat di dagunya. Kemudian Hasan Basri melanjutkan perkataannya, ia akan sembuh jika bisa bersanding dengan jin wanita tersebut. Mendengar perkataan Hasan Basri tersebut, semua saudarinya lemas tak berdaya. Mereka tak sanggup membantu Hasan Basri. Wanita yang memiliki tahi lalat di dagu itu adalah Minarasa, putri dari Raja Jin bernama Samsuduha. Dan kerajaannya bernama Jajahirwa, pertalukannya ribuan negara. Semua kerajaan jin berada dalam kekuasaannya. Mendengar penuturan saudarinya itu, Hasan Basri berkata, jika mereka tidak bisa membantu maka ia akan tetap seperti itu. Kemudian ketujuh bersaudara itu berunding untuk mencari jalan keluarnya. Karena rasa sayang terhadap Hasan Basri, mereka sepakat akan membantu Hasan Basri, apapun yang akan terjadi. Meskipun harus terjadi peperangan dahsyat dan memakan banyak korban. Kemudian mereka kembali menemui Hasan Basri. Lalu si bungsu mengatakan, agar Hasan Basri bersabar untuk menunggu 1 bulan lagi. Sebab, 1 bulan sekali Minarasa akan kembali mandi di gudang larangan tersebut. Yang terpenting saat waktunya tiba, Hasan Basri harus segera berada di gudang larangan itu lebih dahulu, dan bersembunyi. Lalu setelah Minarasa melepaskan pakaiannya dan mandi di bungalow tersebut, Hasan Basri harus bisa mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya. Insya Allah, Minarasa tidak akan bisa pulang. Selebihnya, akan menjadi urusan si bungsu dan saudarinya. Begitulah si bungsu menyarankan. Setelah mendengar saran dari si bungsu, Hasan Basri mendadak sehat kembali. Singkat cerita, waktu yang dinanti pun tiba. Kemudian si bungsu menyuruh Hasan Basri segera bersembunyi di gudang larangan. Setelah Hasan Basri bersembunyi di bawah ranjang, tak lama Minarasa datang beserta yang lainnya. Kemudian Minarasa melepas pakaiannya tepat di hadapan Hasan Basri yang berada di bawah ranjang, kemudian Minarasa menaruhnya di ranjang tersebut. Selagi Minarasa asyik bermain air dengan cepat Hasan Basri mengambil pakaian tersebut, lalu ia mengikatnya di pinggang sehingga tertutup oleh pakaiannya sendiri. Setelah mereka selesai mandi, kemudian memakai pakaiannya kembali. Hanya Minarasa yang pakaiannya hilang. Minarasa panik, sebab tanpa pakaian hikmatnya ia tidak bisa terbang. Sementara yang lainnya harus segera pulang, sebab jika terlambat mereka akan dihukum ayahandanya, yaitu Samsuduha. Kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan Minarasa, dan untuk menjawab pertanyaan ayahnya mereka akan mengatakan, jika Minarasa hendak bertapa di Gunung Mega. Minarasa yang ditinggalkan sendirian pun menangis terseduh-seduh. Tidak lama kemudian, perlahan Hasan Basri keluar dari persembunyiannya, ia pura-pura menyapu. Mendengar suara orang menyapu Minarasa menoleh, bagai geledek di siang hari Minarasa berkata, kurang ajar. Apa yang kau lakukan di sini manusia? Hasan Basri menjawab, seperti yang kau lihat, aku sedang menyapu. Dengan lantang Minarasa berkata, bohong. Engkau pasti yang telah mencuri baju hikmatku. Cepat kembalikan.
Kemudian Hasan Basri menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian Minarasa melanjutkan, "Alah, jangan alasan. Tidak ada jin yang berani masuk ke gudang larangan ini. Selain aku dan keluargaku, apalagi kau manusia." Kemudian Hasan Basri menceritakan riwayat perjalanannya sampai ia diangkat sebagai saudara laki-laki oleh 7 wanita penghuni Pulau Sehab sekaligus penjaga gudang tersebut. Hasan Basri juga dengan bohong mengatakan, ia hanya ingin bersih-bersih di tempat itu. Perdebatan pun berlangsung lama, hingga kemudian Hasan Basri mengumpulkan keberanian. Ia nekat membopong Minarasa yang tanpa busana itu, kemudian Hasan Basri membawa Minarasa ke rumah. Setelah tiba di rumah, Minarasa disambut oleh ke-7 saudari Hasan Basri dengan membawa pakaian untuk Minarasa. Hasan Basri pun melepaskan Minarasa, ia kemudian bersembunyi di tempat yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh ke-7 saudarinya. Karena sebelumnya, ke-7 saudari Hasan Basri itu telah memperhitungkan dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika Minarasa dapat dinasehati atau dapat dimengerti, maka tidak akan berdampak buruk. Tapi jika tidak, maka pasti akan berakibat fatal, bahkan akan terjadi peperangan dahsyat. Kemudian dengan murka Minarasa berkata kepada 7 saudari Hasan Basri, "Hei kalian! Berani-beraninya kalian membiarkan manusia masuk ke negeri jin? Apakah kalian lupa? Negeri kalian berada di bawah kekuasaan ayahku." Si bungsu menjawab, "Maafkan kami, Hasan Basri memang bangsa manusia. Tapi, ia juga beragama Islam sama seperti kita." Kemudian si bungsu melanjutkan dengan menceritakan kembali riwayat perjalanan Hasan Basri yang memprihatinkan, hingga ia bisa sampai ke negeri jin. Mendengar ceritaan si bungsu, Minarasa mulai melunak, kemudian ia berkata, "Baiklah, kali ini kumaafkan kalian. Dan akan kubiarkan Hasan Basri hidup. Tapi suruh ia mengembalikan baju hikmatku." Kemudian si bungsu membalas, "Maafkan kami tidak tahu hal itu." Balas si bungsu pura-pura tidak tahu. Kemudian Minarasa mulai emosi kembali, ia berkata, "Alah, kalian jangan bohong. Untuk apa Hasan Basri ada di sana? Atau kalian sudah bersekongkol?" Kemudian si bungsu menjawab, "Sekali lagi kami minta maaf, sejujurnya Hasan Basri ada di sana, karena ia jatuh cinta kepadamu." Mendengar si bungsu berkata seperti itu, Minarasa semakin emosi, wajahnya merah padam, lalu ia berkata, "Kurang ajar kalian. Meskipun Hasan Basri saudara kalian, aku adalah junjunganmu. Masih banyak pohon-pohon besar di hutan, kalian benturkan saja wajah si Hasan Basri di sana. Jangan katakan cinta kepadaku. Melihat wajahnya saja aku muak." Kemudian si bungsu berkata, "Bukankah engkau sering memberi nasihat kepada semua wanita dari kalangan jin? Perkataanmu kepada Hasan Basri seolah-olah menghina, bagaimanapun Hasan Basri juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hukumnya menghina makhluk Allah?" Mendengar perkataan si bungsu, Minarasa tersadar, karena memang Minarasa juga cukup luas pengetahuan agamanya. Ia merasa berdosa. Begitulah jika berilmu cepat sadar dari kesalahannya, bukan tambah angkuh dan merasa benar sendiri. Setelah itu Minarasa memohon ampun kepada Allah. Namun, si bungsu mengatakan, Allah tidak akan mengampuni Minarasa, sebelum Minarasa minta maaf terlebih dulu kepada Hasan Basri, secara langsung. Kemudian Minarasa pun minta diantarkan ke tempat persembunyian Hasan Basri. Setelah tiba di tempat persembunyian Hasan Basri, Minarasa menangis, ia memohon maaf kepada Hasan Basri karena telah menghinanya. Sebagai tanda permohonan maafnya, ia dengan sukarela bersedia menjadi istri Hasan Basri. Kemudian Hasan Basri memaafkannya. Singkat cerita, Hasan Basri dan Minarasa pun menikah. Mereka pun hidup dengan tentram di Pulau Sehab. Hingga 1 tahun kemudian, Minarasa melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Nuril Basri. Suatu hari, ketika Hasan Basri dan Minarasa beserta saudarinya sedang berbincang-bincang, Hasan Basri melirik ke sebelah utara, ia melihat sosok tua dengan rombongan yang tak asing baginya. Ternyata, itu adalah Ki Bahrom. Ia tak sengaja melewati tempat Hasan Basri tinggal. Ki Bahrom kembali membawa pemuda yang akan ia binasakan di Gunung Mega. Melihat Ki Bahrom yang akan melintas ke arahnya, Hasan Basri berkata kepada 7 saudarinya, "Hei kalian, lihatlah itulah Ki Bahrom. Ia kembali membawa pemuda yang pasti akan ia binasakan di Gunung Mega. Aku harus menghentikannya, sebab aku belum senang jika Ki Bahrom belum aku binasakan."
lanjut Hasan Basri mengatakan. Kemudian saudarinya ingin turut membantunya. Namun, Hasan Basri melarang, ia akan mencoba menghadapi Ki Bahrom seorang diri. Jika memang tidak mampu barulah saudarinya membantu. Kemudian Hasan Basri bergegas mencegat Ki Bahrom. Dengan memakai baju baja, Hasan Basri berdiri gagah menjegal perjalanan Ki Bahrom. Setelah mereka bertemu, Hasan Basri berkata, "Hei Bahrom, apakah kau masih ingat denganku? Pemuda yang kau aniaya di puncak Gunung Mega?" Kemudian Ki Bahrom menjawab, "Oh, rupanya kau Hasan Basri. Bagaimana kau masih bisa hidup?" Tanya Ki Bahrom. "Atas pertolongan Allah, aku masih hidup. Dan sekarang kau yang akan kubinasakan," jawab Hasan Basri dengan lantang. Kemudian Ki Bahrom berkata, "Tenang San, aku melewati tempat ini, justru mau menjengukmu." Kemudian Hasan Basri melanjutkan, "Alah, jangan banyak bicara kau. Cepat turun. Hadapi aku." Kemudian Ki Bahrom turun dan mereka pun bertarung dengan sengit. Dari kejauhan ketujuh saudari Hasan Basri yang menyaksikan pertarungan tersebut melihat Hasan Basri kewalahan, mereka dengan segera membantu Hasan Basri. Begitu Ki Bahrom melihat mereka datang, secepat kilat Ki Bahrom melarikan diri dengan himar terbangnya. Hasan Basri kecewa melihat Ki Bahrom lolos. Kemudian tujuh saudarinya itu bersamaan menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian menarik busur panah dan melesatkannya. Kemudian ketujuh anak panah tersebut mengejar Ki Bahrom yang telah jauh melarikan diri hingga menembus tubuhnya. Tubuh Ki Bahrom pun hancur menjadi potongan-potongan kecil, Ki Bahrom pun tewas. Kemudian si bungsu mengatakan kepada Hasan Basri bahwa Ki Bahrom telah tewas. Namun Hasan Basri tidak mengerti, Ki Bahrom yang telah jauh bisa tewas, ia tidak yakin sebelum melihat langsung dengan matanya sendiri. Kemudian si bungsu mengantarkan Hasan Basri ke tempat Ki Bahrom tewas. Barulah Hasan Basri yakin setelah melihatnya. Bahkan, ia mengambil gendang sakti milik Ki Bahrom. Sementara itu, anak buah Ki Bahrom kembali menyerang, kemudian si bungsu kembali menarik busur panahnya, ia mengarahkan ke pepohonan yang besar sehingga dahannya berhamburan menghantam anak buah Ki Bahrom, hingga tewas dan sebagian luka-luka. Kemudian si bungsu membiarkan yang terluka hidup dengan syarat mereka harus beriman kepada Allah. Setelah itu Hasan Basri kembali ke rumah dan hidup dengan tentram. Hingga suatu malam, tepat malam Jumat, Hasan Basri bermimpi bertemu dengan ibunya. Ia lupa kepada ibunya, setelah banyak hal yang ia alami. Ia baru ingat setelah bermimpi. Kemudian pada pagi harinya, Hasan Basri menceritakan kepada Minarasa dan tujuh saudarinya bahwa ia masih memiliki ibu. Hasan Basri juga menceritakan bermimpi bertemu dengan ibunya. Dalam mimpi, ibunya sudah menganggap Hasan Basri telah meninggal dunia. Bahkan, ibunya membuat kuburan di tengah-tengah rumah, dan selalu mengirimi doa, siang dan malam. Mendengar Hasan Basri masih memiliki ibu, ketujuh saudarinya dan Minarasa menangis, dan menyuruh Hasan Basri segera menemuinya. Akhirnya Hasan Basri beserta anak istrinya berangkat ke Basrah dengan menunggangi kuda Persi yang bisa terbang dengan membawa oleh-oleh yang diberikan saudarinya berupa intan berlian, kurang lebih 3 karung. Namun, tujuh saudarinya memberi waktu kepada Hasan Basri, 1 tahun di sana. Dalam perjalanan, Hasan Basri merasa bingung. Sebab wajah Minarasa sangat cantik tak ada bandingannya, ia adalah bintangnya perawan di negeri jin, dan akan dibawa ke negeri manusia. Hasan Basri khawatir betapa gegernya kota Basrah jika melihat Minarasa. Namun, Minarasa mengatakan kepada Hasan Basri agar tidak khawatir. Minarasa tidak akan menampakkan dirinya. Minarasa juga memberi saran, agar turun ketika lewat tengah malam nanti, supaya tidak ada yang melihatnya. Terima kasih bagi yang nonton video ini, jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.